Surya Paloh panggil 3 menterinya seusai bertemu Jokowi di Istana Negara. Bahwa ketika PKS mencalonkan Pak Mas Aher, kemudian Demokrat mencalonkan Mas AHY, itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Nah, yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pastikan katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Kapan dan di mana nih informasi kalau kami ngotot mengajukan calon presiden atau bahkan calon wakil presiden ya Mas AHY? Karena sampai dengan saat ini kami masih terus komunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKS ya terkait dengan koalisi perubahan. Kita pendetailkan semua hal ya. Saya sampaikan kami masih fokus bagaimana menyusun formula kemenangan. Karena bagaimanapun kebersamaan ini adalah kebersamaan 3 partai. Begitulah politik. Di banyak partai, politik itu bukan tentang bagaimana mengemban amanah dalam memimpin bangsa, tapi bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya sampai sekarang saya tuh nggak tertarik masuk politik, nggak kuat lihat sikut-sikutannya. Mending jadi produser film aja, aman dan tentram. Dari situasi ini kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, gak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau gak kepakai. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2024. Belum diketahui apa yang dibicarakan, namun usai pertemuan itu Surya Paloh terlihat sumringah. Menariknya adalah seusai pertemuan tersebut Surya Paloh kemudian memanggil 3 menterinya di Kabinet Indonesia Maju. 3 menteri yang dipanggil Surya Paloh itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Terhadap fakta tersebut, pengamat politik menilai pertemuan Jokowi Paloh tak bicara soal reshuffle. Pertemuan itu merupakan upaya menunjukkan tetap hangatnya hubungan Jokowi Nasdem meski berbeda sikap politik. Sebelum pertemuan tersebut, Surya Paloh terlebih dahulu bertemu Menko Polhukam, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London Desember 2022. Untuk diketahui, hubungan Jokowi Nasdem memburuk pasca Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 awal Oktober lalu. Kepada Kompas TV, Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan Pak Surya Paloh sudah beberapa bulan ini minta waktu menghadap ke Bapak Presiden. Setelah diagendakan waktunya, Ketua Umum Partai Nasdem tersebut lantas berkesempatan menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Setelah pertemuan itu, Surya Paloh kemudian memanggil ketiga menterinya yang saat ini menjadi perpanjangan tangan Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Terhadap hal tersebut, Nasdem menyebutkan bahwa pertemuan itu merupakan agenda rutin mengenai pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi tersebut. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyana Wibowo angkat bicara. Dia berpendapat dalam pertemuan itu Presiden Jokowi ingin meminta penegasan Surya Paloh mengenai sikap politiknya pada Pilpres 2024 mendatang. Dikatakannya penegasan sikap politik Nasdem itu sangat diperlukan karena partai besutan Surya Paloh tersebut telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024. Padahal di satu sisi Anies Baswedan disebut sebagai antitesa Jokowi. Menurutnya, apabila Nasdem masih mendukung Anies Baswedan, sebaiknya keluar dari koalisi pemerintah atau mundur dari kabinet. Apabila Nasdem tidak mau mundur, maka Presiden Jokowi harus tegas dengan melakukan reshuffle kabinet. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana pada Kamis kemarin 26 Januari 2023.